Bahkan Isa alaihissalam di masa kepemimpinannya menghadapi semua orang kafir termasuk Yahudi Nasrani hanya menawarkan dua pilihan, Pak. Pilihan pertama, aslim taslam, masuk Islam engkau, niscaya engkau akan selamat dunia dan akhirat. Kalau nggak mau, sama Isa alaihissalam dibunuh. Assalamualaikum sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, 10 tanda besar akan mengiringi perpindahan kita dari babak keempat ke babak kelima. Dan Nabi menyebutkan ke 10 tanda besar itu dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim. Saya bacakan cepat saja. Ada ad-dukhan, kabut asap menyelimuti planet bumi kita selama 40 hari 40 malam. Ada sosok Dajjal, a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman. Ada dabbatul ard, binatang melata yang tadi sudah saya singgung, akan ngasih tanda siapa orang beriman, siapa orang kafir. Kemudian ada matahari terbit dari tempat terbenamnya, pertanda pintu taubat sudah tertutup. Kemudian ada turunnya Isa ibnu Maryam alaihissalam. Jadi kita umat Islam punya keyakinan yang mirip kayak orang Nasrani, Pak. Mereka meyakini Yesus Kristus bakal turun dari langit di akhir zaman. Kita juga keyakinannya sama, cuma kita menyebutnya Isa alaihissalam. Dan kita akan buktikan siapa yang nanti kecelek begitu Isa alaihissalam turun. Sebab Isa alaihissalam menurut keyakinan kita begitu turun, pertama kali yang dikerjakan apa? Masuk masjid, ikut sholat berjamaah dengan cara umat Islam. Dia tidak cari-cari gereja, Pak. Gitu. Isa alaihissalam nanti akan membunuh Dajjal. Isa alaihissalam nanti akan mengajak semua orang kafir dan semua ahli kitab Yahudi Nasrani, ya, untuk memeluk agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Isa alaihissalam di masa kepemimpinannya menghadapi semua orang kafir termasuk Yahudi Nasrani hanya menawarkan dua pilihan, Pak. Pilihan pertama, aslim taslam, masuk Islam engkau, niscaya engkau akan selamat dunia dan akhirat. Kalau nggak mau, sama Isa alaihissalam dibunuh. Wah, kok ngeri gitu, Ustaz? Bukan soal ngeri, soalnya kalau Isa alaihissalam sudah turun, tandanya apa? Dunia sudah memasuki injury time, udah mau berakhir dunia ini. Kan keterlaluan kalau masih ada orang kafir Yahudi Nasrani, dunia udah mau berakhir, Isa alaihissalam sudah turun, masih ngeyel juga, mending mati dia gitu. Karenanya nanti akan ada kafir-kafir tertentu, Yahudi Nasrani tertentu yang daripada mati memeluk Islam secara terpaksa. Sampai kapan? Sampai Isa alaihissalam wafat. Begitu wafat, murtad lagi mereka. Nah, mereka lagi murtad-murtadnya, ya, tiba-tiba matahari terbit dari barat. Mereka mau masuk Islam lagi, nggak diterima. Too late, talambe kata orang Padang. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kemudian ada Ya'juj wa Ma'juj, dua umat yang dikurung di balik sebuah redem, sebuah sumbatan dinding yang dibuat oleh seorang raja bijaksana bernama Zulkarnain ribuan tahun yang lalu. Kemudian 789 pembenaman bumi, satu di timur, satu di barat, satu di Jazirah Arab. Dan yang ke-10, api keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat berkumpul untuk mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat, ya. Nah, saudaraku rahimakumullah, 10 tanda besar ini clear, sudah diterangkan oleh Nabi, 10-10-nya. Cuman para ulama memiliki ikhtilaf, perbedaan pendapat tentang kronologinya, tentang urut-urutannya. Dan saya condong kepada pendapat seorang pemikir muslim, penulis muslim yang hidup di zaman kita sekarang ini, bernama Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Beliau punya pendapat bahwa tanda besar yang paling awal adalah ad-dukhan, kabut asap. Setelah itu pembenaman bumi di timur, pembenaman bumi di barat. Nah, setelah 3 tanda besar berupa bencana-bencana alam yang dahsyat ini, hadirlah Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang-orang beriman, Al-Mahdi, ya. Jadi Al-Mahdi muncul ketika dunia ini sudah berubah sama sekali, Pak, karena bencana-bencana alam yang sangat hebat, ya. Jadi saudaraku rahimakumullah, kemunculan Al-Mahdi itu pada saat kebanyakan manusia sedang sibuk memikirkan masalah yang paling mendasar, yaitu makanan, sementara umat Islam dapat hadiah, hadirnya the certified leader, pemimpin yang dapat sertifikat dari Allah dan Rasulnya, Al-Mahdi. Masya Allah, ya.
Sehingga umat-umat yang lain masih centang perenang, sibuk memikirkan nasib pribadi-pribadinya. Umat Islam yang faham segera bergabung dengan Al-Mahdi dan membangun masyarakat khilafah ala minhajin nubuwah yang berdiri di Syam dengan ibu kota awalnya Damaskus, ibu kota terakhirnya nanti Baitul Maqdis ya. Masya Allah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kenapa Syekh Mubayyad mengatakan ad-dukhan ini yang paling pertama? Karena perjalanan umat manusia sedang memasuki babak keempat yang disebut babak mulkan jabriyan, di mana peradaban umat manusia mempertontonkan kesombongan, kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, kemunafikan, kesyirikan, kekufuran yang luar biasa kepada Allah Rabbul Alamin. Tidakkah kita lihat, wahai saudara-saudaraku, bahwa dunia modern ini adalah peradaban yang sangat sombong, peradaban yang sangat mungkar, yang sangat penuh kemaksiatan. Sampai ada ulama mengatakan era modern kita sekarang ini, Pak, adalah era di mana dosa-dosa umat terdahulu ngumpul sekaligus di era ini. Padahal di era dulu, Pak, ada umat-umat tertentu yang terlibat cuma dengan satu dosa saja. Allah kirim Nabi untuk bertaubat kaum itu, tapi nggak mau bertaubat. Akhirnya Allah kirim malaikat menyuruh Nabi itu menyingkir dengan keluarganya, dengan pengikutnya yang beriman, supaya kaum itu nanti diazab habis. Nah, itu cuma satu dosa, Pak. Ini sekarang semua dosa ngumpul, Pak, di era kita sekarang ini. Saya kasih contoh-contoh sederhana saja. Yang contoh ini boleh jadi Anda pernah lihat juga, karena saya dapatkannya di sosmed, Pak. Ini gambar ini, penghinaan terhadap Al-Quran. Orang duduk jongkok, posisinya kayak sedang berdoa, khusyuk banget doa, sambil yang dia injak apa? Al-Quran. Ah, Ustadz, ini main-main aja, ini sandiwara. Emang boleh sandiwara nginjek-injek Al-Quran? Ya. Apakah kita pikir perilaku orang seperti ini tidak mengundang azab Allah? Ini mengundang azab Allah. Kok orang seperti ini bisa lolos? Ya karena hukum yang diberlakukan bukan hukum Allah, hukum manusia. Sedangkan bukan rahasia lagi, kalau hukum manusia yang diberlakukan, maka bisa dimanipulasi, bisa dipermainkan. Gambar berikutnya, lihat, penghinaan terhadap ajaran Islam, bahkan terhadap Allah Ta'ala. Ditulis dalam Twitter seorang perempuan, entah siapa dia perempuan ini ya, yang sebelah kiri tulisannya, Mukidi baru gagal 5 tahun kalian sudah minta dia diganti, sedangkan Islam sudah gagal 1440 tahun, kalian masih saja memeluk Islam. Apa kalimat seperti ini Anda pikir tidak menggoyang arsy? Ini menggoyang arsy, Pak. Belum lagi kalimat yang sebelah kanan, saya nggak tega membacanya, Pak, karena kalimat ini kurang ajarnya, na'udzubillah. Intinya adalah si wanita ini lewat Twitternya mengatakan dia ingin mengajari Allah Ta'ala, karena kitab Allah itu banyak ketidaksempurnaannya. Na'udzubillah min dzalik. Masih banyak topik yang akan kita bahas. Silakan subscribe channel kami agar kita bisa lebih dekat dan bersama membahas berbagai topik menarik lainnya. Like bila Anda suka dan unlike saja bila Anda tidak suka dengan video seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.